Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Halo teman-teman semua dan juga Ibu dosen yaitu Ibu Tias. Saya Diwani Widita Suti Putri dengan NIM 22911405 dari program studi Psikologi mata kuliah Bahasa Indonesia dari kelas R. Di sini saya ingin mempresentasikan esai saya yang berjudul Kasus KDRT yang marak terjadi pada perempuan. Jadi kita bisa langsung aja ya. Kasus KDRT yang marak terjadi pada perempuan. Jadi alasan apa yang membuat saya mengambil judul ini? Karena pada saat saya menulis isi ini sedang ada kasus viral yang menimpa artis mendapatkan kasus KDRT. Hal itu membuat saya lebih sadar bahwa ternyata masih banyak wanita atau perempuan yang mendapatkan KDRT baik yang melaporkan maupun yang tidak. Kemudian tujuan saya mengambil judul ini supaya masyarakat menjadi lebih peduli dan sadar terhadap adanya kasus KDRT. Dan saya ingin juga merangkul para korban dengan peduli akan kasus ini sehingga para korban merasa tidak sendirian lagi. Kita lanjut, kita masuk ke isi-isi. Di sini terdapat 6 paragraf. Yang paragraf pertama adalah pembukaan, kemudian paragraf kedua hingga kelima adalah isi, kemudian paragraf keenam atau paragraf terakhir adalah penutup. Untuk paragraf pertama ini berisikan mengapa KDRT ini itu harus lebih dipedulikan. Kemudian hal ini dapat dilihat dari data Komnas Perempuan yang ternyata setiap tahunnya itu masih banyak kasus KDRT yang terjadi. Dan hal ini tentu tidak boleh membuat kita menormalisasikan KDRT, tapi kita harus lebih peduli dan lebih memperhatikan kasus ini. Jadi kita tidak boleh mengabaikan kasus ini, walaupun sebenarnya banyak kasus ini terjadi. Karena sebenarnya yang dituliskan Komnas HAM ini hanyalah para perempuan atau para korban yang melaporkan. Dan ternyata masih banyak korban yang tidak berani melapor tentang hal yang terjadi pada mereka. Jadi pada paragraf pertama ini adalah pembukaan mengapa kita harus lebih peduli dan apa itu KDRT, yaitu kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian paragraf yang kedua itu berisikan mengenai faktor-faktor yang latar belakang ini kasus KDRT. Terdapat 3 faktor biologis. Yang pertama adalah faktor biologis, kemudian faktor frustasi agresi, dan juga yang ketiga adalah faktor kontrol. Faktor-faktor ini adalah 3 faktor besar yang menjadi penyebab dari kasus KDRT. Untuk faktor biologis sendiri, di mana setiap individu itu pasti memiliki sikap agresif. Kemudian untuk faktor frustasi agresi ini di mana apabila individu ini mengalami frustasi terhadap hal yang menimpa hidupnya, mereka cenderung akan melakukan perbuatan agresif. Dan faktor kontrol di sini, apabila individu ini merasa tidak puas dengan pencapaiannya atau ekspektasinya, mereka akan lebih mudah untuk melakukan kekerasan karena unsur keterpaksaan. Dan sebenarnya masih terdapat faktor-faktor lain yang melatar belakangi kasus KDRT ini, seperti budaya patriarki di Indonesia, kemudian masalah ekonomi yang menimpa keluarga, kemudian persaingan antara suami dan juga istri. Kemudian masuk ke paragraf ketiga, yaitu bentuk-bentuk kekerasan dalam
rumah tangga yang dialami para perempuan. Seperti yang tertuang pada pasal 5 UU nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, bahwa terdapat tiga kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Yang pertama adalah kekerasan fisik, yang kedua adalah kekerasan psikis, dan yang ketiga adalah kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga. Kekerasan fisik sendiri dapat ditandai dengan luka-luka di tubuh. Kemudian kekerasan psikis ini dapat mengakibatkan seperti trauma, tertekan, takut, dan lebih parahnya dapat menyebabkan gangguan mental seperti depresi. Kemudian untuk kekerasan seksual di sini dapat mengakibatkan penurunan gairah seks dan juga penentaran rumah tangga ini terjadi apabila korban atau suami ini menelantarkan istri dalam sebuah keluarga. Kemudian kita masuk ke paragraf keempat mengenai alasan mengapa masih banyak korban KDRT yang tidak melapor. Ternyata masih banyak hal yang dipertimbangkan atau alasan yang diambil para perempuan, istri maupun ibu yang mengakibatkan mereka ini tidak melaporkan pelaku yaitu suaminya kepada pihak yang berwenang. Alasan atau pertimbangan tersebut seperti bahwa selama ini istri itu bergantung pada suami sepenuhnya. Mereka takut apabila mereka melaporkan, mereka tidak dapat hidup karena ditinggalkan oleh suami. Kemudian, alasan yang kedua, karena mereka merasa takut apabila orang-orang di sekitarnya ini tidak mau menerima mereka apabila mereka berpisah dengan suami karena kasus KDRT. Dan yang ketiga, yang dialami oleh para ibu yang memiliki anak, bahwa mereka memikirkan anak mereka yang takut bahwa anak mereka ini kehilangan figur seorang ayah dan kehilangan kebahagiaan keluarga yang utuh. Padahal apabila keluarga ini em, terdapat kasus kekerasan dalam rumah tangga, sama saja mereka keluarga ini merasa tidak utuh dan juga tidak bahagia. Kemudian untuk paragraf yang kelima, di sini menjelaskan mengenai hak-hak yang dimiliki korban yang mengalami KDRT, seperti yang tertuang pada pasal 39 UU nomor 23 tahun 2004 tentang PKDRT, yaitu penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, terdapat dua hak, yaitu hak pemulihan dan juga hak penanganan. Hak pemulihan sendiri yaitu memperoleh pelayanan dari tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendampingan, dan pembimbingan rohani. Sedangkan hak penanganan adalah dilakukan pemeriksaan kondisi korban, memulihkan kondisi korban, merehabilitasi kesehatan fisik maupun mental korban, dan memberikan pelayanan konseling agar dapat memberikan rasa aman dan juga menguatkan para korban. Dari hak-hak ini tentu diharapkan bahwa para korban ini untuk lebih berani melaporkan hal yang dialaminya karena mereka tidak perlu takut akan proses hal yang terjadi ke depannya, alasan-alasan tadi yang mengapa mereka tidak ingin melapor dengan hal-hal ini supaya mereka lebih menjadi tenang untuk melaporkan pelaku kasus KDRT. Kemudian kita memasuki paragraf yang keenam, yaitu paragraf terakhir, paragraf penutup, yang berisikan kesimpulan dan menjadi penegasan kembali tentang paragraf isi kasus KDRT. Di sini juga menghimbau bahwa masyarakat dan juga pemerintah untuk lebih peduli lagi terhadap kasus KDRT karena kasus KDRT ini tidak hanya menyerang fisik tapi juga psikis psikologis korban.
begitu. Sehingga diharapkan bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga ini dapat dihilangkan di Indonesia. Segitu tadi presentasi dari saya mengenai isi saya yang berjudul kasus KDRT yang marak terjadi pada perempuan. Saya berharap bahwa presentasi ini dan juga essay ini dapat membuat para masyarakat lebih peduli terhadap kasus KDRT. Kemudian apabila saya dalam menyampaikan isi-isi ini terhadap kesalahan, saya mohon maaf dalam tutur kata dan bahasa. Hmm, Terima kasih teman-teman dan Ibu Tias yang sudah menyimak presentasi saya kali ini. Terima kasih.